Halo semua, nama saya Michael Jackson Eli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemodelan struktur 3 dimensi pada gedung, khususnya gedung jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Kita buka dulu aplikasi SAP, lalu kita pilih new model, ubah satuan menjadi kilonewton meter karena saya menggunakan beban kilonewton dengan jarak meter. Kita pilih frame 3 dimensi. Untuk number of stories, yaitu jumlah kolom ke atas adalah 3 karena 3 lantai. Untuk number of base adalah 5 arah X dan 9 arah Y. Untuk ukuran, kita centang use custom grid untuk membuat grid. Kita pilih spacing agar lebih mudah. Di sini saya akan mengisinya dengan dena yang ada. Saya akan skip. Di sini saya sudah mengisi dengan dena yang ada. Bisa teman-teman lihat. Untuk arah X, arah Y, dan arah Z. Lalu kita tekan OK dan tekan OK lagi. Teman-teman bisa lihat ini adalah contoh grid yang sudah dibuat, tapi di sini kita akan menghapusnya. Karena yang kita gunakan nanti sesuai dengan material dan penampang yang akan kita buat. Kita hapus saja, kita hanya memerlukan gridnya saja. Kita masuk pada define material, di mana kita akan membuat material beton 25 FC25, FC30 dan tulangan baja FY400. Kita add new material. Kita buat untuk beton FC25. Kita pilih consecrate. Ubah satunya ke kilogram meter, dan untuk berat jenis beton ialah 2400 kg per meter kubik. Kita ubah ke newton milimeter. Modulus elastisitasnya itu 4700 dikali 25 dipangkatkan 0,5. Persentasenya ialah 4700 dikali 25 dipangkatkan 0,5 ya. Untuk FC nya disesuaikan itu 25. Oke, kita add copy of material untuk beton FC30. yang perlu diganti hanya modulus elastisitas 4700 dikali 30 dipangkatkan 0,5. persentasenya 0,2 diganti 30 FC. Oke, persentasenya 0,2. Oke,
Lalu kita new material untuk membuat tulangan FY 400, kita ganti jadi rebar, lalu berat jenisnya 7.850 kg meter kubik, gantikan jadi newton. Modul resistnya 200.000, persentasenya tetap 0,3, FC nya mengikuti yaitu 400, dan FU sendiri 530 dapat dilihat dari tabel SNI tabel baja. Kita isi yang sama, lalu kita tekan OK. Materialnya sudah jadi, kita tekan OK. Kita lanjut ke pembuatan penampang, yang dimana ada beberapa penampang, yaitu seperti balok, kita pilih concentrate, rectangular, ada balok struktur. Di sini saya menggunakan balok 40x60. Pilih materialnya yaitu 30. Ukurannya disesuaikan. Transfernya sudah terisi langsung 400, dan kila desain type-nya kita pilih beam. Karena balok struktur di atas tidak berhubungan dengan tanah langsung, jadi kita selimutnya kita ganti 0,04. Tekan OK dan OK. Untuk yang berikut kita add copy saja untuk slope, sama menggunakan 40x60. Yang perlu diganti yaitu selimutnya, karena slope berhubungan langsung dengan tanah, kita menggunakan 0,07. Tekan OK dan OK. Selanjutnya kita membuat kolom. Kita ini properti concentrate, rectangular, dan kita buat kolom struktur yaitu 60x60. Materialnya tetap 30, ukurannya disesuaikan. Untuk reinforcement-nya, tulangannya tetap 100, kolom kita pilih kolom, selipnya 0,04, dengan jumlah tulangan kita misalkan 6 dengan diameter 20. Untuk sengkangnya kita menggunakan 12. Kita pilih check it untuk dicek apakah sudah betul jika ingin dicek. Jika untuk ingin mendesain, kita pilih desain saja, lalu tekan OK, lalu tekan OK. Sudah terdapat balok struktur, kolom struktur, dan kolom. Selanjutnya kita membuat yang namanya balok anak dengan ukuran 40x20. Kita copy ya, balok anak 20x40. Ukurannya kita sesuaikan. Ya sama. Oke. Balok struktur sudah, balok anak sudah, slope sudah, dan kolom struktur sudah. Selanjutnya kita masuk ke pemodelan gedung. Untuk pemodelan gedung sendiri, untuk slope kita menggambar pertama yaitu slope. Untuk slope kita menggambarnya
menggunakan ini agar cepat. Kita pilih slope, lalu kita drag saja semua, tinggal disesuaikan. Untuk teras belakang hanya sebatas ini. Slope jadi, lalu kita naik ke lantai berikut untuk pembuatan balok anak, sama yang kita ganti menjadi balok struktur. Lalu kita sesuaikan untuk denah yang ada. Karena untuk lantai berikutnya sama menggunakan balok struktur, jadi kita select saja semua balok strukturnya, lalu kita edit dan kita replicate ke arah sumbu Z sejarak 4,5, karena kok tinggi kolomnya 4,5 sebanyak 2. Kita tekan OK. Seperti pada gambar sudah tergambar dengan jelas, sudah terdapat balok pada setiap lantai. Lalu kita menggambar kolom. Untuk kolom sendiri kita gambar saja menggunakan tampak samping, yaitu YZ. Menggunakan YZ, lalu kita gambar kolom strukturnya sama seperti tadi. Kita drag saja yang mau kita gambar, kolom struktur kita menggunakan ini. Kolom struktur kita gambar ini. Lalu kita select, kita replicate dia searah sumbu Y, searah sumbu X, tapi menggunakan tanda negatif. Sejarak 6 sebanyak 2 untuk kolom bagian sini dan di sini, karena jaraknya sama. Jadi kita pilih 2 lalu tekan OK. Kolom ke sini sudah. Pada kolom yang di sini terdapat yang namanya kolom bantu. Kita aktifkan midpoint, lalu kita menggambar kolom struktur di tengah-tengah jarak antar kolom. Lalu kita select kolom yang tadi kita gambar,
Setelah sudah dipastikan betul, lalu kita replicate dia ke kolom luar yang seberangnya, yang dimana jaraknya adalah 6 ditambah 6 ditambah 3,6 tambah 6 tambah 6, yaitu 27,6 sebanyak 1. Lalu tekan OK. Kolom luar pun terdapat kolom bantu pada tengah-tengah balok struktur. Kita lanjut pada kolom yang ini. Untuk kita blok, kita select untuk di replicate sepanjang min 3,6 untuk di sebelahnya. Kita pindah ke sebelahnya, kita blok lagi, lalu kita replicate dia sepanjang 6 meter sebanyak 2. Tekan OK. Lalu kita cek pada kolom bagian sini terdapat kolom yang belum dibuat, tinggal kita sesuaikan saja. Kita gunakan saja XZ untuk menggambar kolom yang belum sempat digambar, yang kurang. Kita cek sekali lagi. Dan kolom struktur, balok struktur, dan slope sudah dipasangkan. Lalu kita membuat yang namanya penampang untuk plat. Kita pilih cell, add new section, kita buat plat atap. Materialnya kita ganti menjadi beton 25. Untuk atap tebalnya kita menggunakan 12. Lalu tekan OK. Kita add copy untuk plat lantai. Lantai menggunakan 15. Oke, kita add copy untuk plat tangga, sama menggunakan 15. Copy lagi untuk plat borders, sama menggunakan 15. Lalu tekan OK. Lalu OK. Untuk plat atap, kita pilih untuk bagian atapnya, kita pilih ini untuk menggambar plat, kita pilih plat atap, tinggal kita tekan semuanya bagian plat atap.
Oke, kita turun untuk pada lantai ketiga. Pada lantai ketiga kita menggambarnya menggunakan pelat lantai, tetapi ingat ketika menggambar di sini tidak terdapat pelat lantai karena terdapat tangga. Begitu juga dengan di sini tidak terdapat pelat lantai karena kita menggunakan tangga. Kita blok saja. Kita select saja pelat lantainya. Lalu kita kopikan ke bawah sama menggunakan duplicate, tetapi arah DZ sepanjang 4,5 min 4,5 sebanyak 2. Tekan OK. Maka semua plat ke bawahnya menggunakan plat lantai, tetapi pada plat lantai 1 atau plat lantai dasar itu pada bagian di sininya kita tambahkan plat lantai. Di sini plat lantai karena pada di plat dasar tangganya tetap terdapat, di bawah tangga tetap terdapat plat lantai. Kita tekan OK. Dan plat pun sudah tidak dibuat. Untuk berikutnya kita menggambarkan namanya balok anak. Untuk balok anak kita pergi ke lantai 2 karena pada lantai dasar lantai 1 tidak terdapat namanya balok anak. Lalu kita gambar karena midpointnya sudah dibuat, kita langsung gambar saja menggunakan balok anak pada bagian sini, sini. Untuk balok anak dia bentuknya seperti tanda tambah. Lalu kita select balok anak seperti frame section dan kita pilih balok anak di sini. Tinggal kita replicate saja ke atas sebanyak 4,5 sebanyak 2. Tekan OK. Maka balok anak akan ke atas. Kita cek lagi masing-masing lantai.
sudah. Pemodelan gedungnya sudah. Kita lanjutkan dengan namanya pemodelan tangga dan bordes. Untuk tangga dan bordes harus menggunakan namanya grid bantu. Nah, pada grid bantu di sini kita tambahkan saja pada bagian sini 6, pada 6 ini kita tambahkan dia agar di lebar bordesnya kan 1,8, jadi ketika jaraknya 6 jadi harus dikurangi 1,8 dan sisanya di sini 4,2. Begitu pula juga dengan di sini. Untuk yang arah Y-nya, arah Y-nya sini tinggal 3,6 nya di sini bagi 2 dan 4,8 di sini dibagi 2 untuk tangganya, untuk naik dan turun. Saya akan skip dengan agar cepat. Nah, di sini saya sudah membuat garis bantu untuk membuat tangga dan bordes seperti pada layar. Lalu kita tekan OK dan tekan OK lagi. Untuk membuat tangga kita perlu membuatnya dari lantai pertama. Kita membuat dari tampak atas saja. Kemudian dari bawah kita membuatnya dari lantai bawah, lantai dasar, mana kita menggambarnya menggunakan ini drop poly area. Kita menggambar tangga. Untuk tangga kita menggambarnya dari sini ke sini, lalu kita naikkan satu tingkat, yaitu garis bantunya. Kita garis lagi dari sini ke sini. Gambarnya harus searah. Tadi saya lupa, kita ulangi lagi, yaitu plat tangga. Gambarnya dari sini ke sini, kita naikkan satu tingkat, lalu ke sini dan ke sini, jadilah plat tangga. Tekan enter, lalu kita buat bordes. Kita ganti ke bordes. Untuk bordes tetap di sini, tapi gambarnya dari sini ke sini, sini dan sini. Kita lanjutkan lagi untuk tangga. Kita gambar dari sini ke sini, kita naikkan satu tingkat, lalu ke sini dan ke sini. Tekan OK. Untuk itu untuk ke lantai 2. Untuk ke lantai 3 kita gambarkan dari sini ke sini, naikkan satu tingkat, ke sini, enter. Lalu kita gambarkan bordes sini, ke sini dan ke sini, enter. Lalu kita gambarkan tangga lagi ke sini, naikkan satu tingkat, ke sini dan ke sini, enter. Tangga ke lantai 3 pun jadi. Lalu
kita akan menggambarkan tangga pada teras belakang sini. Jadi kita kembali lagi ke lantai dasar. Kita gambar plat tangga dari sini ke sini, naik ke tingkat, ke sini, lalu bordes, jadikan lagi dengan tangga, sini, tingkat, sini dan ke sini, enter. Tangga ke lantai 2 selesai. Kita mengawalkan tangga ke lantai 3, sini, naikkan 1 tingkat, sini, enter. Membuat bordes, sini, ke sini, dan ke sini, enter. Kita membuat tangga ke sini, naikkan 1 tingkat, ke sini, dan enter. Untuk mengecek apakah tangga sudah tergambar dengan betul atau tidak, kita bisa melihatnya dengan fill object. Oke. Bisa lihat di sini tangga bagian depan sudah tergambar dengan jelas, dan tangga untuk teras belakang juga sudah dibuat dengan jelas. Bisa teman-teman lihat di sini sudah tergambar dengan rapi pemodelannya. Bisa juga kita lihat dengan extrude-nya seperti ini ya, dan tergambar sudah. Dan untuk pemodelan kita sudah selesai. Kita akan masuk ke pembebanan. Pertama kita harus menamakan yang namanya pembebanan. Itu terdapat pada define, load patterns. Untuk macam-macam beban yang dipakai adalah beban TED atau beban sendiri. Yang kedua yaitu super TED. Tipenya kita ganti super dead. Super dead ini adalah beban tembok. Kita add new load pattern. Ada juga yang namanya beban hidup. Tipenya kita ganti live. Kita tambahkan beban hujan. Beban hujan di sini adalah roof life. Dan ada beban gempa. Beban gempa akan ditambahkan nanti. Setelah pemasangan semua beban yang ada. Lalu kita tekan OK. Beban-beban di sini akan saya skip karena untuk memasukkan beban-bebannya. Untuk memasukkan beban sendiri terdapat di menu Assign. Pada plat atap kita select plat atap, practice area section, kita pilih plat atap. Terdapat beban mati sebesar 0,73 kilonewton. Kita tekan OK. Terdapat juga pada plat lantai, kita select,
kita pilih pelat lantai. Terdapat beban mati sebesar 1,49. Tekan OK. Pada pelat atap kita pada pelat tangga kita select pelat tangga. Terdapat beban sebesar 1,55. Begitu juga dengan pada bordes. Terdapat beban 1. Tekan OK. Kita masuk pada beban mati. Untuk beban mati sendiri, untuk beban hidup sendiri, beban hidup itu hanya terdapat pada pelat lantai saja, yang dimana terdapat pada fungsi bangunan sekolah atau bangunan pendidikan. Kita pilih pelat lantai itu pada SNI-nya. Untuk bangunan pendidikan, beban hidupnya kita ganti ke beban hidup itu adalah sebesar 1,92. Tekan OK. Terdapat juga beban pada balok yang berupa superlet atau beban dinding. Untuk beban dinding sendiri, pada pelat atap tidak terdapat dinding, tetapi untuk pelat ke 2, lantai 3, 2 dan dasar terdapat dinding. Kita mulai pada dasar, balok dasar, di mana balok dasar sendiri bisa kita sesuaikan dengan denah gedung teknik sipil, yang kita bisa melihatnya dengan pada gedung tersebut terdapat beberapa balok yang memuat dinding, ada juga yang tidak terdapat dinding. Itu bisa disesuaikan, tinggal kita select saja. Sini akan saya skip selectnya. Untuk balok sudah dimasukkan bebannya, lalu juga terdapat pada beban hujan pada pelat atap. Kita select pelat atapnya, kita masukkan beban hujannya sebesar 0,12. Tekan OK. Untuk balok, untuk bangunan ini terdapat tumpuan yang harus dibuat, yang terdapat pada lantai dasar. Sebenarnya dibuat pada awal tadi, tapi saya lupa memasukkannya, yang dimana untuk setiap kolom yang dipakai di sini, pada setiap titik di sini, titik kolom yang ada itu kita blok semua, lalu kita assign, kita pilih join constraints, dan kita masukkan fondasi plat, lalu kita tekan OK. Kita bisa lihat pada penampang ini semua titik yang terdapat kolom di atasnya ada tumpuan. Seperti ini.
semua kolom terdapat namanya tumpuan. Begitu juga dengan pada tangga, semua beban sudah dimasukkan. Kita masuk pada pemasangan atau memasukkan beban gempa. Beban gempa di sini diambil koordinat dari gedung ring sipil. Di mana gedung ring sipil itu koordinatnya bisa didapat pada Google Maps. Kita cari saja di Kupang, kita cari gedung lulusan ring sipil, kita klik kanan, maka terdapat koordinat lintang dan bujurnya. Lalu kita catat atau copy saja, lalu kita buka Puskim untuk mencari spektrumnya. Kita klik koordinat, masukkan koordinat lintang dan bujur, lalu tampilkan. Maka di sini akan tertampil PGA-nya, SS, S1 dan TL-nya dari gedung teknik sipil. Kita masuk lagi ke SAP. Untuk memasukkan beban gempa, kita harus menamakannya dulu, di mana kita klik load pattern, lalu kita memasukkan yang nama beban gempa. Terdapat dua arah, yaitu arah X dan arah Y. Jadi kita memasukkannya saja RX, itu kita pilih pakai atau gempa. Pada atau lateralnya kita pilih IBC 2006, lalu kita add new. Begitu juga dengan RY. Lalu kita memasukkannya add new pad. Untuk RX nya kita modify lateral, kita pilih X. Pada faktorsnya disesuaikan dengan SNI dan itu sama dengan ini. Masuk ke spektrumnya, disamakan dengan data yang ada, yaitu ini PGA-nya, SS-nya, X1 dan TL-nya, yang mana kita menggunakan SS adalah 1,0716. Untuk S1 nya 0,3786 dan TL nya 4. Kita pastikan sama, lalu kita tekan OK. Begitu juga dengan RY nya, kita modify lateral, kita ubah ke arah global Y, kita ganti menjadi 1,0716, lalu 0,3786 dan TL periodnya 4. Untuk kelasnya B tetap berbatuan. Tekan OK dan tidak tekan OK. Lalu kita memasukkannya. Untuk membuat functionnya, kita pergi ke define, kita pilih namanya function ya, response spectrum, kita ganti ke IBC 2006, add new function. Di sini misalnya response spectrum teknik sipil PNK. Masukkan SS nya 1,0716
0,716 dan 0,3786 dan TL nya 4. Nanti kita tekan OK dan OK. Kita sudah membuat untuk IBC nya, lalu kita memodifikasi yang namanya load cases nya. Define, kita pilih load cases. Untuk RX kita modify, sini kita mengganti response spectrum ya, response spectrum. Untuk load name nya kita ganti pakai U1, fungsinya seperti menggunakan yang tadi, response spectrum TSPNK. Untuk scale factor sendiri itu didapat dari I per R dikali 9,8, yang dimana 9,8 adalah gaya gravitasi. I itu ada kategori resiko yang didapat SNI untuk bangunan gedung pendidikan menggunakan kategori 4 yaitu 1,5, dan untuk R sendiri adalah rangka batuan bertulang penahan gempa yaitu 8, yang dimana hasilnya adalah 1,5 dibagi 8 dikali 9,8 mendapatkan hasil 1,84. Kita add dan kita OK. Untuk RY juga begitu, kita ganti response spectrum, tapi kita menggantinya menjadi U2, RS nya sama dan scale vektornya juga sama. Kita tekan add dan OK. Lalu kita mengganti modify nya pada modal. Kita modify, kita centang pada reach vector. Untuk maksimum number of modes itu didapat dari jumlah lantai per atau stories atau jumlah kolom ke atas dikali 3 derajat of freedom atau 3 derajat kebebasan yaitu XYZ, yang dimana jumlah lantainya 3 dikali 3 yaitu 9. Load pattern nya kita ganti ke ACell, load name nya yaitu UX. Untuk maksimum kayak cycles nya 0 dan untuk rasionya 100 didapat dari SNI 1726 2019. Kita tekan OK. Begitu juga dengan UY, kita tekan add lalu tekan OK, lalu OK. Berikutnya kita membuat mask source nya yang dimana terdapat pada menu define mask source. Kita centang form element and instrument mesh. Untuk date kita 1, untuk live itu 0,25 kita add dan OK. Lalu kita select semuanya, kita select all, lalu kita site, kita join dan constraint. Untuk constraint-nya kita pilih diagram, add new constraint, kita centang yang paling bawah, assign a different diagram, lalu kita tekan OK, lalu OK lagi. Pada langkah yang terakhir kita memasukkan yang namanya load combination atau beban kombinasi dari beban-beban yang sudah dibuat. Itu ada rumusnya, terdapat 18 jumlah kombinasi itu di define, dan load combination ada 18 macam kombinasi. Saya akan skip saja karena panjang. Di sini saya sudah mengisi ke 18 kombinasinya. Bisa dilihat kombinasi 1 1,4D,
kombinasi 2 1,2 tambah 1,6 L, kombinasi 3 1,2 det tambah 1 L tambah 1 RSX tambah 1 0,3. Untuk kombinasi 4 RSX nya dibalik, itu positif negatif. Kombinasi 5 dibalik negatif 1 dan positif 0,3. Kombinasi 6 negatif dan negatif. Begitu juga dengan kombinasi 7, 8, 9 dan 10. Untuk kombinasi 11 sama, tetapi diganti date-nya 0,9, RSX-nya LY-nya 1 dan 0,3. Dibuat sama, ada positif negatif, negatif positif, dan negatif negatif. Begitu juga dengan 15, tetapi diganti RSX-nya 0,3 dan LY-nya 1, positif positif, positif negatif, negatif positif, dan negatif negatif. Lalu kita tekan OK. Lalu kita running atau kita analisis pemodelan struktur 3 dimensi yang telah kita buat. Di analyze, run analyze, lalu run now. Kita simpan saja di WhatsApp. Ini saya menyimpannya dengan NIM saya 2023714148 underscore file tekan save. Bisa dilihat lah, ini contoh gedungnya. Kita melihat apakah dia sudah sesuai dan betul atau tidak. Kita cek dia apakah memenuhi. Sini kita cek strukturnya. Dan ya, seperti dilihat, tidak terdapat struktur yang hancur. Dan valid. Untuk ada beberapa yang sedikit tidak memenuhi, itu tinggal diganti. Tapi di sini saya hanya memodalkannya saja dengan perintah yang telah diberikan. Lalu kita memasukkan data yang ada ke dalam Excel. Itu bisa kita, untuk sebelum itu kita juga bisa melihat momennya. Untuk combo, misalnya combo 3, kita bisa lihat momennya seperti ini. Dan bisa juga dilihat banyak momen sampai 18, combo 18. Untuk memasukkan data yang ada ke dalam Excel, itu kita pilih display, lalu show tables. Pada analisis selection, pada elemen output, kita centang saja ke from output dan area outputnya.
lalu kita tekan OK. Ini framesnya. Untuk kita ekspor dia ke Excel, pilih file dan export all tables to Excel. Kita tunggu sejenak, masih proses. Dan ini tabel Excel yang didapat pada area sales, pada frames terdapat semuanya. Begitu juga dengan joins, kita bisa melihat pada framesnya terdapat beban yang dipakai, gaya lintangnya dan gaya momennya. Begitu juga pada framesnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.